Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Gonzales, Prodi S1 Keperawatan, NIM 2019-03-0110, mahasiswa Stikes Sada Jombang. Selama video ini berlangsung, saya akan mempresentasikan materi tentang kelainan kongenital pada saluran pencernaan. Mempersingkat waktu, jadi langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu konsep dasar kelainan kongenital. Konsep dasar kelainan kongenital. Pada konsep ini memiliki 3 poin. Yang pertama, definisi kelainan kongenital, yang kedua etiologi, dan yang terakhir diagnosis kelainan kongenital. Yang pertama, pengertian kelainan kongenital. Kelainan kongenital adalah kelainan dalam pertumbuhan struktur bayi yang timbul semenjak kehidupan hasil konsepsi sel telur. Kelainan kongenital dapat merupakan sebab penting terjadinya abortus, lahir mati, atau kematian segera setelah lahir. Kematian bayi dalam bulan-bulan pertama kehidupannya sering diakibatkan oleh kelainan kongenital yang cukup berat. Hal ini seakan-akan merupakan suatu seleksi alam terhadap kelangsungan hidup bayi yang dilahirkan. Bayi yang dilahirkan dengan kelainan kongenital besar umumnya akan dilahirkan sebagai bayi berat lahir rendah, bahkan sering pula sebagai bayi kecil untuk masa kehamilannya. Bayi berat lahir rendah dengan kelainan kongenital berat kira-kira 20% meninggal dalam minggu pertama kehidupannya. Kelainan kongenital adalah kelainan yang tampak pada saat lahir. Kelainan ini dapat berupa penyakit yang diturunkan oleh salah satu atau bahkan kedua orang tuanya. Menurut Prawiharjo pada tahun 2007, beberapa faktor etiologi yang diduga dapat mempengaruhi terjadinya kelainan kongenital yaitu ada 4 poin. Yang pertama, kelainan genetik dan kromosom, yang kedua faktor mekanik, yang ketiga faktor gizi, dan yang terakhir tidak diketahui penyebabnya. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu kelainan genetik dan kromosom. Kelainan genetik pada ayah dan ibu kemungkinan besar akan berpengaruh atas kejadian kelainan kongenital pada anaknya. Di antaranya, kelainan-kelainan ini ada yang mengikuti hukum Mendel biasa, tetapi dapat pula diwarisi oleh bayi yang bersangkutan sebagai unsur dominan dan kadang-kadang sebagai unsur resensif. Yang kedua, faktor mekanik. Tekanan mekanik pada janin selama kehidupan intrauterin dapat menyebabkan kelainan bentuk organ tubuh hingga menimbulkan deformitas organ tubuh. Faktor predisposisi dalam pertumbuhan organ itu sendiri akan mempermudah terjadinya deformitas suatu organ. Yang pertama, faktor infeksi. Infeksi yang dapat menimbulkan kelainan kongenital adalah infeksi yang terjadi pada periode organogenesis, yaitu dalam trimester pertama kehamilan. Pada kelainan kongenital ini memiliki 4 faktor lainnya. Yang pertama ada faktor infeksi, faktor hormonal, faktor obat, dan faktor radiasi. Yang kedua, faktor obat. Beberapa jenis obat dan jamu tertentu yang diminum oleh wanita hamil pada trimester pertama kehamilannya diduga sangat erat hubungannya dengan terjadinya kelainan kongenital pada bayinya. Salah satu obat yang telah diketahui dapat menimbulkan kelainan kongenital adalah thalidomide, yang dapat mengakibatkan terjadinya focomelia atau micromelia. Lanjut pada poin yang ketiga, yaitu faktor gizi. Pada beberapa penyelidikan menunjukkan bahwa frekuensi kelainan kongenital pada bayi yang dilahirkan oleh ibu yang kekurangan makanan lebih tinggi bila dibandingkan dengan bayi yang lahir dengan ibu yang gizinya baik. Lanjut pada yang keempat, yaitu tidak diketahui penyebabnya. Malformasi dengan penyebab yang tidak diketahui mencapai hingga 50% abnormalitas kongenital. Tidak diketahui penyebabnya secara pasti.
Seperti pada defek ekstremitas terisolasi seperti tidak mempunyai telapak tangan, dapat disebabkan oleh hilangnya suplai darah pada saat masa penting pembentukan tunas ekstremitas atau limbud yang menyebabkan terhentinya proses perkembangan. Berdasarkan studi empiris risiko berulang diagnosis kelainan kongenital. Menurut Prawiharjo pada tahun 2007, diagnosis kelainan kongenital dapat dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu ada tahap prenatal dan tahap postnatal. Indikasi diagnosis prenatal umumnya dilakukan bila ibu hamil mempunyai faktor risiko untuk melahirkan bayi dengan kelainan kongenital. Faktor ibu yang mempengaruhi yaitu umur saat mendekati masa menopause. Namun pada kehamilan muda juga umumnya ditemukan ada kelainan kongenital yakni pada kehamilan 16 minggu. Yang pertama, atresia esophagus, yang kedua atresia ani dan Rechti, yang ketiga Hirschsprung, yang ketiga Hirschsprung, yang keempat omphalocal, yang kelima hernia diafragma, dan yang terakhir macam kelainan kongenital yang pertama yaitu atresia esophagus. Pengertian atresia esophagus yaitu pada ujung esofagus buntu yang biasanya disertai dengan kelainan bawaan lainnya yaitu seperti kelainan jantung bawaan dan kelainan gastrointestinal. Yang kedua, etiologi dari atresia esophagus ini tidak diketahui. Kemungkinan terjadi secara multifaktor, faktor genetik yaitu sindrom yaitu seperti contoh sindrom trisomi 21, 13 dan 18. Gambaran klinisnya yaitu liur selalu meleleh dari mulut bayi dan berbuih. Apabila air liur masuk ke dalam trakea akan terjadi aspirasi. Kelainan bawaan ini biasanya terjadi pada bayi yang baru lahir dengan kurang bulan. Bayi tersebut sering mengalami sianosis apabila cairan lambung masuk ke dalam paru-paru. Penata laksanaan pada arteria esofagus ini yaitu dengan operasi. Sebelum operasi, bayi diletakkan setengah duduk untuk mencegah regurgitas cairan lambung ke dalam lambung. Lakukan pengisapan cairan lambung untuk mencegah aspirasi. Bayi dirawat dalam inkubator. Ubah posisi lebih sering. Lakukan pengisapan lendir. Rangsang bayi untuk menangis agar paru-paru berkembang. Selanjutnya macam-macam kelainan kongenital yang kedua yaitu atresia ani dan Rechti. Definisi dari atresia ani dan Rechti ini adalah tidak adanya lubang tetap pada anus atau tidak komplit perkembangan embrionik pada distal usus atau anus atau tertutupnya secara abnormal. Penyebabnya ketidaksempurnaan proses pemisahan septum anorektal. Gambaran klinisnya yaitu bayi muntah-muntah pada 24 sampai 48 jam setelah lahir dan tidak terdapat defekasi. Yang ketiga, Hirschsprung. Pengertian dari Hirschsprung yakni suatu kelainan bawaan tidak terbentuknya sel ganglion pada Auerbach pada kolon bagian distal. Hirschsprung ini terbagi menjadi dua bagian yaitu segmen pendek dari anus sampai sigmoid. Yang kedua segmen panjang dari kelainan melebihi sigmoid bahkan dapat mengenai seluruh kolon atau usus halus. Gambaran klinis. Trias yang sering ditemukan ialah mekanium yang lambat keluar lebih dari 24 jam, perut kembung dan muntah berwarna hijau. Pemeriksaan yang dilakukan pada Hirschsprung ini yaitu pemeriksaan colok anus, yaitu dengan jari akan merasakan jepitan dan pada waktu ditarik akan diikuti dengan keluarnya udara dan mekonium atau tinja yang menyemprot. Penata laksanaannya yaitu hanya dengan dilakukan operasi atau biasanya piparektum. Namun pada piparektum ini dilakukan hanya untuk tindakan sementara dan dilakukan pembilasan dengan air garam bila ada instruksi dokter.
dan memberikan makanan atau asupan yang bergizi serta mencegah terjadinya infeksi. Masalah utama yang terjadi pada Rich Pung ini biasanya terjadi pada gangguan defekasi, yaitu obstipasi. Yang keempat yaitu omfalokel. Pengertian dari omfalokel yaitu kelainan yang berupa protrusi isi rongga perut keluar dari dinding perut di sekitar umbilikus. Benjolan terbungkus dalam satu kantong. Penyebab dari omfalokel ini biasanya terjadi karena dinding abdomen gagal untuk berkembang selama masa embrio pada usia 10 minggu. Tanda-tanda pada omfalokel ini yaitu yang pertama, protrusi dari kantong yang berisi usus dan viscera abdomen melalui defek dinding abdomen pada umbilikus, yaitu artinya umbilikus itu terlihat menonjol keluar. Yang kedua, pada omfalokel tampak kantong yang terisi usus dengan atau tanpa hepar di garis tengah pada bayi baru lahir. Yang ketiga, pada omfalokel yang besar bisa terjadi distosia dan bisa mengakibatkan luka pada hepar. Selanjutnya pada penata laksanaan omfalokel. Pada pelaksanaan omfalokel dilakukan tindakan operasi dengan tujuan memasukkan protrusi usus dan menutup lubang hernia tersebut. Kelainan kongenital yang kelima yaitu ada hernia diafragma. Definisi dari hernia diafragma yaitu terjadi karena terbentuknya sebagian diafragma sehingga isi perut masuk ke dalam rongga toraks. Kelainan yang sering ditemukan ialah penutupan tidak sempurna dari sinus pleuroperitoneal yang terletak pada bagian posterolateral dari diafragma. Gejala yang timbul yakni tergantung kepada banyaknya isi perut yang masuk ke dalam torak. Akan timbul gejala gangguan pernafasan seperti sianosis, sesak nafas, aksisela iga dan sublateral, perut kecil dan cekung, suara nafas tidak terdengar pada paru yang terdesak pada bunyi jantung lebih jelas pada bagian yang berlawanan karena didorong oleh isi perut. Tindakan yang dilakukan pada hernia diafragma yaitu tindakan dengan operasi. Sebelum dilakukan tindakan operasi, lakukan tindakan pemberian oksigen pada bayi bila tanpa sianosis. Kepala dan dada bayi harus lebih tinggi daripada badan dan perut. Fungsinya agar tekanan dari isi perut terhadap paru berkurang dan membiarkan diafragma bergerak dengan bebas. Posisi ini juga dilakukan setelah operasi. Yang terakhir yaitu obstruksi usus. Pengertian dari obstruksi usus yaitu pada bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan hidroamnion harus dilakukan dengan tindakan pemasukan pipa melalui mulut ke lambung untuk mengetahui ada dan tidaknya atresia esofagus. Bila didapatkan mencapai lambung dan cairan lambung dapat diserap lebih dari 15 mili. Dapat diduga kemungkinan adanya esar yang disebabkan oleh atresia. Obstruksi dapat terjadi pada usus halus dan usus besar. Gejala umum yang terjadi yaitu muntah berwarna hijau atau kuning coklat, perut membuncit, kadang-kadang tampak getaran peristaltik dan terdapat obstipasi. Penata laksanaan yang dapat dilakukan adalah anjurkan untuk berpuasa atau pemberian cairan dan elektrolit dengan parenteral. Pengosongan lambung atau usus dengan cara mengisapnya secara terus-menerus. Operasi sesuai dengan letak obstruksi. Komplikasi pada obstruksi usus ini yaitu penyakit ini merupakan penyakit bawaan yang disebabkan oleh disfungsi umum kelenjar eksokrin pankreas. Keadaan ini menyebabkan berkurangnya enzim pankreas yaitu mengalir ke lumen usus halus sehingga isi usus halus menjadi kental dan menyumbat ke lemen usus. Kesimpulan dari materi tadi yaitu kelainan kongenital merupakan kelainan dalam pertumbuhan struktur bayi yang timbul sejak saat kelainan bawaan dapat dikenali sebelum kelahiran, pada saat kelahiran atau beberapa tahun kemudian setelah kelahiran. Setiap ditemukannya kelainan kongenital pada bayi baru lahir, hal ini harus dibicarakan kepada orang tuanya dengan jenis kemungkinan faktor penyebab.
langkah-langkah dan penanganan dan prognosisnya. Kelainan kongenital atau cacat bawaan tidak dapat dicegah, melainkan risiko tersebut terjadi dapat dikurangi dengan tidak mengkonsumsi alkohol, menghindari rokok, obat terlarang, makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, menjalani vaksinasi dan melakukan pemeriksaan prenatal secara rutin, dan menghindari zat-zat yang berbahaya. Problems singing bye bye bye. Hold up, if you want